Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita belajar kembali di kelas 4. Pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku pada pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Ayo simaklah cerita berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua itu unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai dalam berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap dipanen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid di kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Setelah kalian membaca cerita tadi, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tulis pendapatmu tentang cerita tersebut seperti contoh di bawah ini. Berikut kakak lampirkan contoh jawaban dari pertanyaan di atas. Pendapat tentang bagian cerita yang disukai. Saya menyukai cerita di atas. Menurut saya, cerita tersebut sangat menarik karena membicarakan tekad dan usaha seorang kepala sekolah. Bagian cerita yang saya sukai yaitu ketika Pak Weli menemukan ide mengatasi kendalanya. Ia berencana mendapatkan dana dengan menjual pisang dari kebun sekolah. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Simak cerita berikut ini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan,
ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya lebih banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Berikutnya, tulislah perbedaan dan persamaan dari nelayan tradisional dan modern dalam diagram Venn berikut. Pada nelayan tradisional, yang pertama, menggunakan sampan atau perahu kayu. Kemudian yang kedua, mengandalkan tenaga angin dan pasang surut air laut. Yang ketiga, jumlah hewan laut yang ditangkap lebih sedikit. Yang keempat, membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yang kelima, ramah lingkungan. Kemudian perbedaan dengan nelayan modern. Yang pertama, menggunakan kapal besar. Yang kedua, mengandalkan mesin bermotor pada kapal. Yang ketiga, jumlah hewan laut yang ditangkap lebih banyak. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga. Yang kelima, jika digunakan secara berlebihan, dapat merusak lingkungan. Kemudian, persamaan dari kedua nelayan tradisional dan modern. Yang pertama, sama-sama digunakan untuk menangkap hewan di laut seperti ikan. Yang kedua, sama-sama menghadapi ombak dan badai. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Akibat penggunaan bom ikan. Yang pertama, akan mencemari air laut. Yang kedua, dapat menghancurkan terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Yang ketiga, membunuh semua hewan laut, termasuk anak-anak ikan. Berikut ini akibat penggunaan pukat harimau. Yang pertama, merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Yang kedua, hewan laut akan semakin berkurang karena semuanya ikut terjaring. Yang ketiga, anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, ada kegiatan produksi, yaitu nelayan sebagai produsen menangkap ikan di laut untuk menghasilkan barang dagangannya. Kemudian, nelayan membawa dan menitipkan hasil tangkapannya ke tempat pelanggan ikan. Kemudian, kegiatan berikutnya yaitu distribusi. Ikan diantarkan ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan. Kemudian, ikan yang sampai di pasar akan dibeli oleh konsumen. Kemudian, kegiatan yang ketiga yaitu konsumsi, di mana ikan akan diolah konsumen menjadi lauk untuk disantap. Kemudian, ikan yang telah diolah siap untuk dimakan. Simaklah penjelasan berikut ini.
Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaannya yaitu guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Menuliskan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Berikut ada contoh laporan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa di lingkungan sekitar. Selain itu juga, kita bisa membuat laporan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang di sekitar. Sekian pemaparan dari kakak. Selanjutnya, adik-adik diminta untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.